welcome back di Lapangan CAG ya. Kita ada di part 2 dengan narsum yang sama Mbak Tiwu. Siapa tadi? Mbak? Tiwu Purwati. Purwati, sangat Jawa. Manis, Jawa. mau manis Mbak Tiwu ini. Sudah yang part 1 kita udah ngebahas tentang quilting nih. Oke. Ternyata ya quilting yang sangat rumit itu juga effort ya berbanding lurus dengan harga dan mungkin profit yang diterima ya. Karena kan kayak craft-craft itu memang yang dihargai itu adalah jeripayah dan kesusahan. Ya kan? Betul Mbak, betul. Nah ternyata nih Mbak Tiwunya ini enggak cuman itu aja usahanya. Asal berusaha tahu ini bisnisnya kelasnya berat. Kelas berat. Soalnya besi. Apot. Soalnya yang satu ini memang sangat kontra. Kalau yang ini penuh dengan estetika, kewanitaan diperlukan, di sini jiwa-jiwa ibu juga diperlukan. Ya, kalau yang satu itu yang kita bahas ini adalah sesuatu yang nggak mungkin kepikiran sih sebetulnya. Apa tuh sih? Gitu ya, apa sih itu? Jualan apa? Kok jualan? Apa? Iya bukan jualan sih. Ya jualan sih. Tapi jasa. Jasa apa ini? Di persewaan alat-alat pesta. Persewaan alat-alat pesta ya kan? Ayo siapa yang mau merit? Sangat yang mau merit ini bulannya kah? Sudah bulan-bulan mau merit? Sebenarnya. Tapi ya kembali lagi Koronces. Koronces kamu menghalangi banyak hal. Tapi tidak apa-apa, disyukuri saja. Disyukurin betul. Karena memang saat ini kita harus begini, istirahat. Tiarap dikit lah. Persewaan alat-alat pesta. Betul. Itu dimulai dari apa sampai apa nih persewaannya? Tenda, panggung, sound system, panggung, sound system, kursi, dekor kita pengantin ada. Oh, termasuk juga sama dekor-dekornya? Iya, sudah lengkap. Waduh, kalau ini mau menanyakan satu persatu bisa sampai 3 hari ini jawabannya. Karena mungkin di dalam listnya itu kan tahu sendiri kan kalau kita misalnya sewa itu persewaan alat-alat pesta apa namanya Mbak? 3 saudara. 3 saudara, apalagi 3 saudara. Persewaan alat-alat pesta 3 saudara. 3 saudara itu konsorsium ya? Sebuah konsorsium. Maksudnya itu? Enggak juga sih, cedera nama aja sebenarnya. Oh nama aja, kirain dari memang 3 saudara yang benar-benar usaha bareng. Awalnya emang dari almarhum bapak ya. Oh gitu, oh ini adalah turunan. Iya kerja sama temennya 3 orang gitu, jadi 3 saudara. Oh gitu. Akhirnya nama sampai sekarang tetap dipakai. Saya pakai, tapi yang sudah almarhum semua. Itu udah almarhum semua. Iya. Ini persewaan alat pesta ini Mbak, yang kecenderungannya itu yang maksudnya itu yang semua disediakan, maksudnya itu harganya dari yang mulai yang paling ini sampai paling ini ada, atau memang segmennya dia itu ada di menengah ke atas. Kalau Mbak Tiwu? Saya biasanya kita ngikutin budget lebih tepatnya. Oh on budget, jadi enak dong, maksudnya enak, bisa jadi fleksibel. Punyanya saya itu maksudnya untuk. Saya tanyain dulu customernya, kira-kira maunya seperti apa, budgetnya berapa, kita ngikutin aja bisa. Bisa diajak konsultasi dong berarti. Maksudnya bisa konsultasi dulu sebelumnya. Kalau minta yang agak up juga kita oke. Ada juga, fail juga tersedia. Yang paling mahal juga ada. Ada. Biasanya dekor ya kalau yang mahal itu. Oh dekornya. Dekornya. Sama ini sound system. Oh juga nyewain sound system juga? Kita kerjasama biasanya. Kalau untuk sound system yang up gitu kita kerjasama. Jadi kalau ada event kayak musik, anak-anak mahasiswa dulu kan sering kalau ngadain itu kan kita kerjasama aja. Sama teman, iya. Oh iya bisa juga, itu juga aja sebuah usaha, it's okay, itu keren banget itu. Alat-alat pesta mulai dari pintu, kok pintu, meja, tenda, kursi. Gitu. Yang paling murah nih, tenda-tenda itu per satu paketnya itu berapa? Satu paket itu berapa meter kali berapa sih? Biasanya 4x6. 4x6 itu yang paling kecil? Oh enggak, ada 4x4, ada 3x3 juga ada. Oh ada juga. Karena kita bongkar pasang apa ya istilahnya ya. Jadi bisa di mix gitu loh, bisa di. Oh sama? Iya sama. Waduh berarti. Kalau 4x6 itu 200.000.
4 kali 6 200. 200.000 itu yang biasa. Yang Tapi biasa. kalau kita main kayak apa slayer kain-kain itu beda lagi harganya. Yang mahal karena memang kainnya ya. Kainnya. Masangnya kan juga lumayan sulit. susah. Betul. Kalau misalin di bukan pesta, apa namanya kayak di lapangan kita upacara itu kan panjang gitu. Iya pernah. Juga itu kan yang agak bagus itu yang. Iya biasanya untuk di stadion-stadion itu loh. Kayak ini upacaranya, upacara hari ABRI misalnya kayak gitu-gitu. Hari kemerdekaan gitu biasanya di tingkat kelurahan-kelurahan. Kalau di Kejayana belum pernah masang. Biasanya itu yang besar-besar kayak ada teman yang besar itu biasanya itu. Ada hubungannya dengan pemerintahan biasanya. Oh gitu. Iya. Kalau kita ngelayanin yang umum aja lah, yang iya betul. Oh soalnya tender kalau pemerintah ya. Iya, biasanya main tender. Kita main aman aja. Nggak pernah tender, nggak pernah. Tender. Jadi memang kita yang main aman aja, iya betul. Sampai kemana lagi peralatan pestanya? Piring-piring gitu-gitu. Piring, terus pemanas ini, stove-nya itu untuk catering, untuk prasmanan. Prasmanan. Iya. Sampai berapa Mbak punya di rumah? Berapa misalnya piring? Sampai berapa banyak ada di rumah? Piring, ada 2.000-an. Aduh. Itu biasanya rumahnya, kan kalau lagi musim ini kadang kita malah kurang. Malah kurang. Warehouse-nya kayak apa gedenya tuh Mbak? Kalau misalnya sekali-sekali main ya? Iya. Ya ditunggu. Aku main ke sana. Iya. Mbak kalau misalnya kurang itu barang-barang itu didapatinya ya apa? Cari teman. Oh cari teman. Cari di teman. Kolaborasi. Kalau habis beli. Iya. Dibelain dah. Dibelain karena kita kan udah komitmen sama customer kan. Bener, kita nggak bisa lengah kalau masalah itu. Kurang kita harus cari. Kalau nggak ada cari beli. Kalau nggak ada gitu. cari beli. Iya. Tapi enaknya ya kalau misalnya kayak Sestio ini kalau alat-alat pesta ya. Kan bisa bikin-bikin sendiri ininya taplak. Kayak gitu-gitu ya kan. Tapi sekarang sudah saya serahin ke ini ada penjahitnya. Ada subkontraktornya lagi ada. ya. Ada sub-subnya. Karena kalau pekerjaan seperti itu mungkin lebih makan waktu. Dan memang maksudnya lebih enak dikerjain orang lain aja. Betul. Mbak yang lebih spesifik ke sini aja. Biar gak terpecah-pecah gitu pekerjaan. Karena dua-duanya menghasilkan cuan. Ujung-ujungnya cuan. Manis. Gitu, manis. UMKM itu kita dukung semaksimal mungkin. Itu memang gunanya untuk memang menjalankan roda perekonomian itu biar agak sedikit lebih cepat lagi dari yang kemarin-kemarin ya. Iya betul. Kalau kayak pesta gini gitu itu ya, alat-alat pesta gitu mungkin adalah seasonal ya. Kayak memang dia ada season-season tertentu yang dia betul-betul hype banget gitu. Terus kemudian dia akan sedikit ngandang di tempatnya. Iya. Manakala apa itu? Dia ngandang itu kapan? Alat-alat pesta ini? Puasa dulu waktu zaman rame-rame ya. Puasa itu otomatis stop. Sama sekali Mbak? Sama sekali puasa. Oke. Kemudian besar itu sudah mulai rame-rame. Habis maksudnya lebaran. bulan besar. Zulhijjah. Iya bulan apa itu? Bulan Zulhijjah. Hari raya Kurban kan? Iya. Lebaran haji. Haji itu baru lagi baru up lagi. Tapi sesepi-sepinya ini pasti anak kampus-kampus itu kan muda-muda itu sering ada acara kan? Masih pesen. Pasti pesan. Masih ada aja. Iya. Itu ceperan lah ya. Iya. Lah. Karena kan jumlahnya kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Tapi ya terus gitu anak mahasiswa itu iya. Enak loh punya rumah di Jalan Gajayana berarti. Tapi macetnya. Juga ya? Iya ya. Maksudnya dalam arti kalau sudah di luar perekonomian ya akan susah di sana ya, mobilitasnya juga menjadi benar. Aduh. Saya malah mikirnya enakan di sini kali ya, sepi. Jadi tetangga saya yuk. boleh. Emang enak di sini. Kalau misalkan saya bertanya tentang profit. Nih, misalnya aku nanya profit ini ya. Di kalau persewaan balik modalnya dari modal awal itu berapa lama kira-kira? Misalnya kalau berusaha semua di rumah pengen ini kondisi normal ya. Kondisi normal nggak ada koronce seperti sekarang itu dulu. Itu bisa 5 tahun average. Buset, itu banyak loh. Itu lama loh baliknya. Lama emang. Karena kan kita modalnya tinggi sekali pasti. Iya betul. Wow. Tapi kan kita nggak langsung brak gitu ini kita
Pelan-pelan juga. Pelan-pelan juga, ada sedikit beliin lagi ini, sedikit lagi masuk dibeliin nggak tahu kursi, bikin apa gitu. Kain-kain. Kayak misalnya furniture dan peralatan dapur gitu itu kan nggak stuck di situ kan modelnya. Pasti kan ada lagi model baru, ada lagi model terkini gitu ya. Iya, kita harus ngikutin. Nah makanya kan harus update ya. Kalau Iya. misalnya sekarang lagi hype-nya Victorian ya kan otomatis style-style seperti itu diikuti juga gitu ya. Atau kalau kita nggak mau ngikutin kita ngandelin teman. Oh koneksi, link dan sebagainya. Iya, ngandelin temen aja. Kalau misalnya kita nggak mau, kalau kita mau beli ini nanti nilai ekonomisnya nggak jalan. Karena kan musiman itu. Jadi ya kita nggak usah beli. Pinjem aja. Main fee. Iya betul. Sebetulnya gitu kalau misalnya minjem gitu fee-nya ke temen gitu signifikan nggak sih mengurangi profit kita? Enggak ya? Enggak. Juga maksudnya kan disesuaikan gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya ya, aku banyak ngomong masalahnya itu kan karena ini bukan dunia saya. Iya. Jadi aku ngomongnya nggak bisa pasti karena ini pertanyaan. Mbak punya kesulitan dan yang paling susah kalau usaha sewa menyewa itu di mana? Tenaga kerja. Iya. Itu sulit dapatnya atau sulit maksudnya orang sekarang itu nggak mau kerja? Nggak mau kerja berat-berat gitu nggak mau. Loh, gitu ya? Iya, makanya kita sudah pakai sistem untuk penggajian ini maksud saya sudah adil lah gitu loh, sesuai dengan teman-teman yang lain. Tapi tetap aja banyak yang mereka lebih cenderung senang kerja di bangunan. Bangunan lebih banyak mungkin ya. Tapi kan bangunan kan ya capeknya kayak gitu. Iya, tapi mereka senang gitu. Mereka senang. Padahal kalau di kita kan ya dapat makan, terus di tempat pasang itu pasti dikasih makan, dikasih segala macam. Iya. Kasih rokok biasanya kalau yang punya hajat enggak ini. Dalam tanda kutip. Pasti dapat. Kadang malah dikasih fee juga. Makanya kan jadinya kan kayaknya sebetulnya kalau dari segi kan gak kotor-kotor juga tuh mainannya. Iya betul. Itu jalan keluarnya ya apa Kak? Tapi alhamdulillah ada aja sih. Ada aja maksudnya lepas-lepas gitu ya? Lepas-lepas gitu ada. Tapi kita punya tetap karyawan tetap 3. Kalau karyawan tetap itu berarti sistemnya gaji bulanan? Bulanan. Dan pasti mereka maksudnya nggak akan keluar masuk. Enggak. Ini ada satu yang karena corona kemarin itu jadi dia alih profesi kerja di salah satu resto di Malang. Jadi mereka lagi break dulu. Tapi kan oke lah karena di rumah juga nggak ada kerjaan kan. Iya, Nggak ada menek-menek lagi. Jadi kalau misalnya inventory control itu maksudnya ya ngontrolin barang-barang itu? Ada anak-anak sudah all round sih otomatis. Kalau misalnya nggak kembali, misalnya gini ada yang pecah, itu ganti iya. Oh gitu, tanggap belum beli. Iya. Bila kesalahan itu ada human error di pegawainya Mbak Tiu? Kalau misalnya salah hitung, ternyata maksudnya. Selama ini belum pernah sih. Kalau kita hitung pasti konfirmasi dulu sama yang ini, sama yang punya hajat. Oh ini ada tanda terimanya juga. Kita kirim barang berapa, kembali harus berapa. Belum gitu. Ada ya namanya human error berarti ya? Ada sih sebenarnya ada aja. Jadi pengontrolan segala bukan di tangan Mbak Tiu nih berarti? Bukan. Mbak Tiu cuma terima duit? Awena, ya sedap betul. Ya. Oke. Mungkin bisa dibilang seperti karena itu. Mungkin sudah rintisan lama ya bisnis usahanya. Iya, anak-anak sudah ngerti sendiri. Mbak ini kurang ini. Oke, Mbak aku tadi mecahin ini. Oke, gitu aja. Anak-anak alhamdulillah jujur. Kalau jujur begitu, iya. Sama Mbak Tiu ada dikurangi gaji atau apa gitu, gimana gitu? Ada intensif kalau misalnya mau lebaran gitu pasti kita kasih lebih lah. Kasih lebih di situ. Tapi kalau misalnya kayak ada kesalahan gitu ya, it's okay lah ya. It's okay lah kalau yang kecil-kecil gitu, it's okay. Oh, berarti ternyata enak juga usahanya. Cuman masalahnya cuma 5 tahun tadi baru balik ya. Iya. Luar biasa. Mana sekarang kompetisinya banyak, kompetitornya banyak nih. Banyak, di Malang banyak. Semakin banyak atau maksudnya banyak semakin aja? Banyak. Sekarang kan tiap-tiap RT, RW punya kursi sendiri.
Oh, kebanyakan kan gitu. Iya, oke. Kadang-kadang cuman pinjem tendanya aja karena pinjem RW, ngisi kas gitu kan Mbak. Sekarang kalau dulu kalau dulu nggak ada kan gitu. Kalau sekarang banyak yang punya kursi sendiri, jadi sewanya cuman tenda sama sound system atau seperti itu. Lumayan berkurang ya. Iya. Tapi terlalu, enggak sih, enggak. Tidak terlalu signifikan. Benar. Kadang yang punya hajat kan nggak mau pakai kursi plastik. Nggak mau. Ada kan, kalau di RW kan cuma kursi plastik aja biasanya. Yang untungnya masih ada yang maksudnya masih punya ada yang peminatan yang seperti kok nggak sopan sih kita terima tamu, ngundang tamu pakai kursi plastik. Ya, cocok benar. Gitu. Itu kalau saya sih sepakat itu rezeki di saya. Oke lah Pak Lanca yang selalu menceritakan hal-hal positif dan tidak nestapa, ya kan? Karena kita yang jual adalah spiritnya, semangatnya, bahagianya. Sesaat lagi kita akan kembali. Ada yang tadi belum kita bicarain Mbak Tiwu. Ini apa tentang rejuvenate. Kalau kulit itu rejuvenate ya. Maksudnya peremajaan. Peremajaan barang-barang itu tadi. Iya. Kalau di sewa alat pesta gitu itu melakukan peremajanya gimana? Masa ya numpuk kan barang lawas kan otomatis baret-baret, coklat-coklat. Iya. Kalau untuk piring yang udah lama. Yang udah lama gitu tuh. Ya kita jual. Tapi ada juga yang mau nampung kali ada. Gitu. Dibawa di desa-desa kan pegawai saya banyak yang di daerah Sumber Manjing Wetan. Oh Sumawe. Iya. Rata-rata dari sana. Dijual. Laku ya. Laku, murah, dijual berapapun sudah nggak apa-apa, yang penting laku. Kan laku. Efek ekonomisnya sudah kita terima di depan. Kemarinnya gitu ya. Jadi ya kita jual piring, terus apa lagi, kursi. Dulu kan kursi besi. Masih ingat Mbak zaman kita kecil-kecil dulu, kursi besi, lipat tapi besi. Oh aku tahu, inget kan? Itu juga kita kilo waktu itu. Kita ganti ke dikiloin, kan besi itu. Tapi di kilo kursi itu juga berat loh Mbak, lumayan. Kita jual, kita ganti kursi yang ada sponnya yang stainless itu. Oh ya, oke. Nah ini stainless. Yang stainless itu yang ada merah biru tuh kan sudah mulai ditinggalin pasar nih. Ganti yang stainless tapi busa, yang tumpuk. Yang tebel itu. Iya, aku tahu. Itu ganti itu sekarang. Sekarang berarti yang terkini itu kalau mau minjam itu barangnya. Iya, itu. Terus kemudian kalau tenda paling ngelas. Kalau ada yang putus-putus kita sisihin, dilas nanti sama anak-anak. Terus ngecat. Kalau kain otomatis kita ngikutin. Kain untuk layer-layernya itu. Ngikutin zamannya. Gitu ya. Betul. Dan kita kalau beli pis-pisan, iya. Kalau temanya apa kita nggak ada, ya otomatis cari. Itu tadi. Pertama ngandelin temen kalau ada. Kalau nggak ada ya ke pasar besar. Ke pasar besar membeli di pasar. Membeli kain di pasar besar. Ternyata seperti itu. Iya. Ada enaknya, setiap usaha itu pasti ada enak. Iya. Ada juga obstacle-nya, ada susahnya juga gitu ya. Akhirnya ya memang dari setiap kita dituntutnya itu untuk pintar ngelola. Iya. Manajemennya lah. Mungkin cerita sedikit ini ya. Oh ya, ini penting. Ada insiden.
Ada insiden. Insiden apa ini? Ada party gitu, pengantin di lapangan, tenda udah dipasang, udah jadi, angin, muter-muter, ambruk. Padahal di bawah banyak orang. Kebetulan belum ada. Untungnya tapi belum ada. Tapi meja-meja sudah terpasang, tapi piring juga belum ini, tapi ambruk. Menangislah kita. Ya tapi gimana ya, namanya alam kok itu. Iya, alam. Ya itu memang itu kayaknya salah satu menjadi yang menjadi concern khusus ketika misalnya kalau ada cuaca lagi seperti itu ya. Benar. Itu soalnya di lapangan. Itu dia. Iya. Mungkin kalau di lapangan mungkin rangkanya beda kali ya, Ses. Mungkin. Padahal itu kita sudah pakai yang tiang yang rangka yang bagus, yang tebel. Tapi tetap aja karena saking gedenya angin, hujan kencang jadi first major itu. Betul. Itu yang namanya bencana itu nggak bisa diinginkan ya. Ya bagaimana lagi? Sebuah usaha mempunyai dua mata sisi juga. Benar, sometimes kita ada kesulitan, sometimes kita ada kesenangan. Ada banyak, kayaknya banyak senangnya deh kalau ngelihat Sestiwo yang makmur, prosperity-nya nampak gitu. Amin. Lambang bonafitnya udah kelihatan. Ya, orang-orang dari gemuknya ya? Besar ya. Hah? Dari gemuknya. Aku kalau ngomong gemuk ya, enggak, aku sekarang pede. Karena apa? Ada teman, banyak teman. Biasanya aku paling golek konco. Jadi kelihatan sama. Tapi kalau gini ya, usia memang mempengaruhi dalam penyikapan masalah di usaha itu jelas mempengaruhi. Kalau yang sudah matang ya gampang aja naiknya ya. Dengan segala kesulitan yang ada, orang akan menjadi lebih pintar. Ya kan? Iya. Karena pengalaman. Benar. Ya, Oke. Kak, kalau misalin lagi, banyak amat sih kata-kata misal. Aku ke depan. Ke depan ini untuk quilting dan untuk alat pestanya mau diapain nih? Bisnis plan deh. Ya tetap aja kita jalan. Gak ada sesuatu yang mau diapa-apakan, yang sesuatu yang fenomenal, terbaru, terkini, terdahsyat. Saya malah kepengen kalau untuk quilting dulu nih. Kalau untuk quilting saya pengen ngumpulin ibu-ibu sebenarnya. Yang ibu-ibu muda yang belum anaknya masih kecil-kecil tapi dia nggak ada kerjaan. Tapi ada waktu. Saya pengen ngumpulin sebenarnya di rumah. Ngasih ilmu untuk ini. Untuk menjahit quilting ini. Cuman saya mikir lagi masih cari tempatnya. Mungkin nanti bisa di garasi atau apa disulap gitu. Atau juga gini, bisa juga di sini. Ada rata-rata, ya kan? Tempatnya kan representasi kan untuk perkumpulan ibu-ibu. Terus aku juga punya papan tulis. Ada juga monitor. Iya, keren itu. Dodolan space kita ya. Bukan Mbak Tiwa aja yang jualan, kita juga jualan space. Nanti kalau pengen didokumentasi juga bisa. Boleh. Kelihatan kan hulu hilir gitu. Taipan harus begitu ya. Terus mengumpulkan bikin kursusan kayak gitu. Tapi khususnya itu digratisin atau hanya sekedar bagi ilmu? Gratis. Keren. Pengennya tak gratisin. Itu yang namanya amal soleh ini. Iya, kan tiap tangan mesti beda-beda. Benar. Gak mungkin sama. Bikin mendol itu. Ya. Sama-sama diginikan. Tangan saya sama tangannya almarhum ibu beda. Ya mangga. Gitu. Sama juga dengan hasil-hasil. Benar. Tiap tangan pasti ini. beda. Jadi gak mungkin lah kita takut untuk ini tersaingi. Benar. Apalagi bagi ilmu gak mungkin ada ruginya. Iya. Tambah pahala. Benar. Kalau untuk ininya alat pestanya? Kalau untuk alat pesta sementara ini kita masih bertahan lah. Sambil menunggu situasi pandemi ini berakhir. Ya dengan harapan semoga bisa berjalan lagi seperti semula. Gitu aja. Gak kepingin mempromosikan ininya tiga saudaranya di sosial media gitu dibuatkan sendiri? Sudah ada. Ya? Iya. Di apa itu? Di IG. Di IG-nya tiga saudara? Tok gitu? Iya, persewaan. Tiga saudara persewaan alat-alat pesta. Persewaan alat-alat pesta. Iya. Ya, berarti sudah ada 2 ya yang kita bisa kunjungi Instagramnya. Ada di Omah Quilt Malang.
Iya betul. Sama tiga saudara persewaan. Kalau mau berusaha semua mau sewa, mau pengen tahu harga-harganya, list-listnya, bisa WhatsApp tadi di tempat yang tadi itu yang ting-ting gitu ya. Bisa juga nanti nanya di description box, bukan description box, di chat boxnya ya. Chat box, pengen nanya-nanya. Boleh langsung nanya ke Mbak Tiwu, bisa melalui di Taman Nada Project kalau pengen tahu. Dan kalau misalin Sesbro semua ingin mendapatkan informasi lebih tentang produk-produk apa saja yang pernah dikumandangkan, dipromosikan gitu di Lapak Rancak, silakan cek ya. Itu ada banyak sekali, ada sekitar 20-an lebih kayak itu ya, link di kanal YouTube kami. Ya. Untuk sesi-sesi yang dikit-dikit terakhir, waktu yang saya ada, bagi dong gitu tipsnya, triknya untuk menghadapi kondisi pandemi gini yang tidak mau diem tadi loh. Sama Sesbro di rumah yang memang menginginkan di rumah itu ada sesuatu yang jadi gitu ya. Kemudian ingin membuat seperti hal yang seperti Mbak Tiwu jalani, bisa menghubungi Mbak Tiwunya gimana gitu. Ya promo diri deh gitu. Iya. Itu teman-teman broses, tetap semangat di kondisi apapun. Jangan pantang menyerah, jangan merasa kalah, tetap semangat, tetap berkreatif semaksimal mungkin. Itu aja. Proses kreativitasnya itu memang panjang, tapi semua harus dimulai dari sekarang. Benar. Jangan putus asa. Setiap dari yang awal yang pertama sampai sekarang, emang cirinya itu istiqomah, tetap semangat, tidak putus asa. Pasti ada hasil. Pasti ada hasilnya. Orang istiqomah itu mesti ada reward kok. Jangan patah semangat ya. Iya, terima kasih. Ya, thank you ya buat atensinya selama ini. Thank you juga buat semua masukannya, kritikannya. Kalau salah-salah itu pasti saya itu tempatnya. Segala kebaikan semua tercerahkan ya buat kita semua orang sedunia. Semua kebaikan, keberkahannya juga tersebar ke seluruh dunia. Thank you buat PP Associate. Thank you buat krunya semua Lapak Rancak. Thank you buat rata-rata supporting system kita. Semuanya yang sudah subscribe and like and comment, thank you ya. Kita ketemu lagi, tetap jaga sehatnya, tetap jaga semangatnya, tetap jaga besarnya cinta di hati kita, ya, tetap menjalani hidup dengan bahagia. Salam lestari. Bye bye. Sampai ketemu. Tidak menjual Mustafa.